Selamat pagi Kang Emil, Assalamualaikum. Selamat pagi para pendengar PRFM. Sehat-sehat ya Kang ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah ini Kang Emil, kalau boleh tahu agenda pagi hari ini udah kemana aja nih? Udah keliling kemana aja? Barusan meresmikan dulu destinasi wisata di Kota Bandung. Ada sebuah tempat di Jalan Kalimantan. Kemudian tadi pagi olahraga dulu. Dan sekarang di PRFM setelah ini ada agenda kemanusiaan, memberikan santunan kepada beberapa warga Jawa Barat. Kemudian ada rapat, ini lumayan padat. Lumayan baru padat keluar hari kota ini ya. Aduh ini memang agenda kadang-kadang ngerasa bahwa hari Jumat tuh waktunya lebih pendek ya Kang ya. Karena kan nanti keselang sholat Jumat dulu juga ya dan aktivitas kan ada TGIF gitu. Thanks God it's Friday gitu. Tapi itu masih berlaku buat seorang gubernur kan? Tentu. Gubernur mah Sabtu Minggu rasa Senin. Nah itu dia. Gubernur Jawa Barat suka lupa hari karena perasaan Minggu dan Senin nggak ada bedanya. Aduh. Orang libur Natal saya ngejagain gereja, orang tahun baruan saya jagain lalu lintas, jadi gitu. Kalikan sepanjang jabatan. Tapi masih sempat ini ya olahraga pagi hari. Karena saya juga ingin tanya resolusi 2023 gimana nih masalah seputar masalah kesehatan. Resolusi 2023 adalah mengulangi resolusi 2022 yang tidak tercapai. Tapi intinya mah 2023 tentunya harus lebih sehat, lebih fit. Karena kekayaan itu kan tidak dalam bentuk rupiah ya atau aset. Kekayaan juga adalah kesehatan. Ada orang kaya raya tapi tidak sehat, mau ngebayar pakai hartanya juga nggak bisa kalau badannya sudah divonis sakit gitu kan. Makanya pendengar PRFM jangan selalu melihat disebut kekayaan itu adalah hanya urusan harta benda. Kesehatan, keluarga itu adalah kekayaan yang tidak bisa dinilai kan kira-kira begitu. Makanya ya kita sendiri yang ngurus ke badan kita. Makanya saya rajin olahraga, saya nggak pernah ke gym ya, tapi punya barbel lah di kamar mandi. Jadi Pak Gubernur mah barbelannya tiap mandi. Sebelum mandi gitu. Jadi kalau badannya rada tegap, perutnya rada lempeng ya karena setiap mandi olahraga dulu gitu. Sempet-sempetin ya Kang ya, harus disempet-sempetin. Nah ini memang yang akan kita obrolkan pagi hari ini kalau yang masuk ke PRFM ada beberapa topik sih ya. Tapi awal tahun kita juga ingin tahu program dari Pemprov Jabar 2023 ini apa yang ingin dijadikan poin-poin pentingnya, kemudian juga prioritas-prioritasnya dan juga awal tahun ini animo masyarakat terkait dengan peresmian Masjid Raya Al-Jabar tinggi sekali Kang. Bukan tinggi, heboh. Heboh dari warga-warga sekitar terutama yang tinggal di sana kerasa pisan teh sekarang mah kalau misalnya memang berangkat kerja atau pulang kerja itu terasanya memang padat karena banyak yang ingin ke Masjid Raya Al-Jabar. Tapi kabar baiknya adalah pagi hari tadi sempat ada pendengar PRFM Kang Zainal tadi sempat laporan hari ini ngantar istrinya ke Masjid Raya Al-Jabar untuk ikut gerakan bersama rekan-rekan relawan yang lain untuk memperhatikan masalah sampah. Nah ini kan memang udah bersih relatif. Kalau laporan tadi pagi masih ada katanya Kang? Iya jadi gini, kebersihan, keamanan, ketertiban itu bukan hanya tugas pemerintah, tugas masyarakat. Kalau masyarakatnya kesadarannya tinggi, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, keamanan kan gitu ya. Tidak perlu ada aparat yang seperti apa. Jadi saya mencoba mendesain sebuah situasi di mana masyarakat kita naik kelas kan. Contoh kayak di Australia, susah cari tempat sampah karena dihimbau warganya bawa sampah keresek sendiri, dibuangnya di rumah. Sekarang dia jalan-jalan ke mall ya atau kemana, dia ngeresek sendiri. Sampahnya kalau ada dibawa. Jadi yang nge-pick up sampah hanya di rumah. Ini contoh ya di negara lain kira-kira begitu. Nah jadi hal-hal tersebut masih menyertai. Tapi kemarin saya lihat relatif sudah jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada Satpol PP yang bawa toa ya, halo-halo dan sebagainya. Area air juga sudah dibatasin dulu. Memang
kami sedang mengobservasi. Jadi 2 minggu pembukaan Aljabar ini sengaja kita pengen tahu perilakunya. Jadi di viral-viral itu ya kita mah oke-oke aja, dari sisi berita nggak ada masalah. Sambil diperbaiki, oh ini kurangnya itu dan seterusnya. Nanti lama-lama seperti Masjidil Haram kan, nanti ada askar gini, haji, awas, haji, sabar, awas gitu kan. Terus nanti ada tukang sasapu, tukang ngepel dalam hitungan menit. Jadi sedang diperbaiki karena ini masjid terbesar terindah di Indonesia yang orang kaget sebenarnya dengan segala keindahannya, ada danaunya, ada tamannya dan segala rupa. Dan saya mah senang, yang penting mah rame daripada bikin masjid sepi. Mendingan rame, ada dinamika yang nanti kita selesaikan daripada sepi nggak ada yang ibadah kan, kira-kira gitulah. Jadi dinamikanya masih ada, tapi sudah membaik sampai nanti dalam hitungan waktu betul-betul sudah perfect gitu. Nah yang ramai juga kalau seputaran Masjid Raya Aljabar sempat ramai di Twitter nih Kang. Wah Kang Emil kayak udah tahu nih arah pertanyaannya. Udah paham gini ya, pemimpin mah gampang. Pemimpin cicing diomongkan, pemimpin gawe diomongkan, ya mending gawe dasar diomongkan. Itu prinsip saya, paham ya? Iya. Diam diomongin, kerja diomongin. Karena dua-duanya diomongin, mending kerja. Sambil diomongin ada hasilnya. Sekarang Aljabar mau mendebat apa urusan Aljabar? Ibarat kita dibagi rapot, ya. Ada 10 mata pelajaran. Semua nilai 9, kecuali 1 mungkin bahasa Sunda nilainya genap misalkan. Orang yang berpikirannya hanya sempit akan membahas hidup kita, performa kita dari si mata kuliah yang 6 itu. Terus menjudge seolah-olah semua prestasi kita nggak ada karena nilainya jelek. Jadi kadang-kadang orang itu hanya menilai dari kepentingannya. Di Twitter rame karena dia mah pengamat transportasi. Jawa Barat mau juara menghilangkan desa miskin dari 1.000 menjadi 0 di zaman saya kira-kira gitu ya. Menggratiskan SPP, SMA, SMK, kinerja PNS terbaik nggak akan dibahas. Yang dibahas mah sesuai minatnya. Gitu. Kebetulan Aljabarnya lagi viral, ya dibanding-bandingkan. Dan seorang saya mah kan pemimpin rasional, semua ada jawabannya. Jawaban pertama, semua urusan dikerjakan, tidak ada urusan yang tidak dikerjakan. Yang kedua, kita prestatif juga, kalau mau fair. Cuman berita baik, berita prestasi mah tidak viral. Kalau berita buruk, sampah, pirage barudak main cai, itu viral. Ya, jadi budaya komunikasi berita kita, berita buruk lebih banyak viralnya, kritikan lebih banyak viralnya ketimbang prestasi atau apresiasi. Nah, transportasi publik itu selalu membanding-bandingkan dengan Jakarta. Jakarta memang bagus karena gubernurnya langsung. Kalau Jawa Barat, kewenangan teknis transportasi itu ada di wali kota bupati. Baru menjadi kewenangan gubernur kalau sudah lintas wilayah. Jadi kalau nanya, ya Bandung kumaha, ya Kapayana. Tapi lamun eta Bandung ke Cimahi kumaha, baru Pak Ridwan Kamil, kira-kira gitu ya. Jadi saya mah wasit di perbatasan gitu. Nah, kalau ngomongin Bandung Raya, payung hukumnya itulah yang baru beres. Apa tuh payung hukumnya? Ya kan kudu ngobrol sih wali kota Bandung, wali kota Cimahi, Bupati Sumedang, Bupati Bandung, Bupati KBB. Maka dibangunlah rumahnya supaya paham hak kewajibannya, namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung. Baru beres organisasinya, baru akan dilantik, dipilih CEO-nya, di mana tugas dari Badan Pengelola Cekungan Bandung adalah mengkoordinasikan 5 bupati wali kota tadi supaya taat kepada 5 urusan. Tata ruangnya harus bersama, air dan banjirnya harus diurus bersama, dan transportasinya harus diurus bersama. Nah, transportasi massal Bandung Raya itu ada 3, ada BRT,
ada LRT, dan ada cable car. Yang BRT bis bulan lalu sudah dimulai dengan bis listrik melengkapi bis konvensional rute BRT yang nanti tahun ini diperbanyak. Jadi pertanyaannya digawekan. Yang kewenangan provinsi sebenarnya udah ini ya, udah ada nih masalah transportasi. Cuman kan yang ngeritik pengennya dikerjakannya waktu duha. Ya saya kan butuh proses komunikasi. Baru saya kerjakan launching di asar. Kan bukan berarti tidak dikerjakan. Hanya preferensi waktunya aja gitu. Oke. Ditambah ada benda istimewa datang dalam ekspektasinya. Jadi dibanding-bandingkan yang sebenarnya tidak perlu dibandingkan. Kenapa APBD dipakai masjid? Aneh logikanya. Yang pertanyaan yang selanjutnya namanya APBD itu untuk kepentingan rakyat. Rakyat itu maunya banyak. Ada yang mau transportasi, ada yang mau rumah ibadah, ada mau jalan, ada mau sekolah, ya semua diurus. Tidak perlu diperbanding-bandingkan. Paham ya? Oke. Karena kami mengurusi semua urusan. Kenapa perlu ada Masjid Raya Al-Jabar, Sok? Karena di negara ini masjid itu ada 5 urutannya. Kalau di level negara namanya Masjid Istiqlal, cuman 1 karena negaranya 1. Di provinsi namanya Masjid Raya, di kota namanya Masjid Agung, di kecamatan namanya Masjid Besar, di desa namanya Masjid Jami. Selama ini Jawa Barat tidak punya Masjid Raya. Yang ada nebeng mengkudeta Masjid Agung Bandung. Gara-gara gubernur terdahulu memberikan hibah renovasi, Masjid Agung Bandung dihapus, diganti judulnya menjadi Masjid Raya Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, di alun-alunnya. Yang sebenarnya nama aslinya adalah Masjid Agung Bandung. Makanya di zaman saya wali kota, saya sampaikan ke Pak Aher, Pak, sebaiknya sesuai aspirasi masyarakat, provinsi mah bikin sendiri. Di mana Pak Gub? Ya kalau karena ibu kotanya Bandung tetap di Bandung, tapi lokasinya karena pengembangan Bandung Raya ini ke timur, kan kereta api cepat, ke Tegaluar, Jatinangor, segala rupa. Cigatas nanti di sana, saya bilang sebaiknya Masjid Rayanya di daerah sana, dipilih Gede Bage, kan gitu. Jadi kalau ini sudah, nanti alun-alun kota Bandung ini dihapus masjidnya, judulnya dari Masjid Raya Kota Bandung kembali lagi menjadi Masjid Agung sesuai haknya kan. Nah maka bereslah kira-kira begitu. Pak, kenapa besar biaya masjid? Ya relatif. Kalau saya kan arsitek ya. Kalau ngukur biaya itu gimana ukuran? Ngebandingin Avanza dengan bus kan beda. Ini ukuran kecil harganya segitu. Bus harganya besar berlipat-lipat harga Avanza ibaratnya gitu. Nah masih juga sama. Satu kapasitasnya 50.000 kayak stadion kan gede. Kedua proyek itu bukan hanya masjid, di situ ada danau buatan pengendali banjir. Supaya Gede Bage tidak banjir, walaupun masih karena belum sempurna, tapi si danau itu didesain untuk itu. Yang ketiga ada proyek Museum Rasulullah digital, belum dibuka ya, sedang proses. Dan Museum Sejarah Islam di Nusantara dan Jawa Barat. Nah orang mah kan suka gitu, nyebut angka 1T hanya buat masjid, bukan. Itu buat danau buatan ada di situ juga, buat museum juga dan lain sebagainya, dan kapasitasnya skalanya besar. Kayak stadion Siliwangi dibandingkan jeung GBLA sok kan tidak apple to apple karena ukurannya beda walaupun sama-sama stadion gitu. Jadi tapi di dunia medsos mah gitu nya saya udah biasa lah. Saya mah tidak baperan, cuman kadang-kadang si pengeritik kalau saya menjawab sok tenarima oge gitu. Jadi hayang nanti meureun pemimpin teh cicing we nya mun di komen teh. Ya maaf ya kan saya kasih argumentasi. Bahwa kenapa masjid? Ya aspirasinya masjid. Oleh ormas Islamnya kan. Terus ada musrenbang. Kenapa saya nggak dilibatkan? Kan ada formatnya musyawarah perencanaan pembangunan.
Sistemnya perwakilan, kan nggak mungkin tuh setiap perencanaan tiap tahun 50 juta rakyat Jawa Barat ditanya hiji-hiji oke nggak mungkin. Makanya demokrasi kita memilih wakil kan. Semua keputusan di Republik ini diwakilkan oleh rakyat melalui DPR-nya kan. Kalau semua urusan harus ditanya kepada rakyat, namanya referendum. Oke. Ya. Nah, ini saya mau ingatkan juga pendengar PRFM untuk talk show kita pagi hari ini tidak hanya disimak di radio, tapi bisa nonton juga di live Instagram. Kang Emil boleh menyapa rekan-rekan kita di live Instagram PRFM. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya atau komentar, boleh nanti tinggal kirim aja melalui Instagram ataupun juga chat. Saya bacakan beberapa ya Kang Emil ya. Tapi ini buat yang live Instagram yang nonton, hati-hati ya dengan foto profil di Instagram karena rata-rata tidak asli. Karena rumusnya adalah wajah lebih baik diedit daripada dirawat. Waduh, lebih ini Kang, minim perawatan ya Kang, minim biaya gitu. Dari Kang Subaryo dulu menyampaikan, Kang Emil semoga tetap sehat dan bahagia Kang, amin ya. Masjid Al-Jabar sangat nyaman, semoga warga Jawa Barat makin soleh. Kemudian juga ini ada beberapa pertanyaan nanti kita akan bahas. Kemudian ada Teh Eli, kapan jadwal kegiatan majelis taklim di Masjid Al-Jabar Kang? Ada informasi? Ya, jadi mungkin baru minggu depan. Jadi saya mempersilahkan kepada para ulama, para ustadz-ustazah, asatiz yang punya taklim, majelis-majelis taklim. Kalau mau pakai silahkan, kan masjid didesain untuk itu. Cuman kan harus daftar. Iya. Ya. Jadi silahkan. Supaya diatur jadwalnya ya. Iya, supaya terbentrok. Para rebut Jumat pagi kan gitu. Nanti diatur lah DKM-nya. Kalau prinsip saya mah lebih baik rame daripada sepi, itu aja. Bahwa dalam rame ada 1-2 masalah ya kita carikan solusi. Jadi mulai minggu depan silahkan daftarkan, ngetek waktunya, nanti difasilitasi ya. Termasuk satu lagi, saya mohon maaf kepada warga sekitar masjid, karena seharusnya jalan utama mobil itu lewat tol. Ya, udah kita siapkan, tiba-tiba ada musibah, ini saya kasih tahu ya. Si jalan tol 149 itu strukturnya ada amblas sedikit. Sehingga Kementerian PUPR tidak mengizinkan pada saat pembukaan ada akses dari tol. Ini sedang diaudit ya. Mudah-mudahan auditnya menyatakan aman. Sehingga nanti kalau auditnya menyatakan aman, pintu 149 dibuka, maka mobil-mobil yang jumlahnya banyak itu nggak perlu lewat jalur Cimincrang atau Gede Bage Selatan yang sementara memang berdinamika. Jadi saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanan, tapi kita harapkan musibah si jalan akses tol 149-nya bisa selesai. Plus kita sedang cari tambahan akses dari sebelah Polda. Nanti langsung cus dari Soekarno-Hatta sebelah Polda, nyebrang rel kereta langsung ke halaman Al-Jabar. Jadi mohon bersabar, saya mah sukalah mendengar komentar, kritikan, semua nggak perlu selalu dijawab langsung ya, tapi saya baca dan Ridwan Kamil mah kadang-kadang gayanya dibaca, dirapatkan, dicarikan solusi tanpa harus selalu berbalas pantun gitu. Tapi kira-kira kapan nih masyarakat bisa menunggu untuk akses selain lewat? Ya, ini lagi dirapatkan minggu-minggu ini. Jadi saya belum ada kabar setelah di check up gitunya penyakit naon ya, nanti pasti dikabari dalam minggu-minggu inilah insyaallah. Oke. Dari Kang Heri dulu menyampaikan ini pembangunan masjid bagus, hal yang luar biasa dan saya apresiasi sekali Kang. Alhamdulillah kita punya ikon baru di Jawa Barat. Tapi menggelitik juga ketika mendengar ada saudara-saudara kita yang beragama non muslim masih kesulitan untuk beribadah. Gimana tanggapan Kang Emil katanya? Gini, ini masalah bersama ya, bukan hanya masalah yang dibebankan ke negara saja. Apa Jabar bisa bikin gereja? Bisa, aspirasikan saja. Kan Al-Jabar ini dibangun karena ada aspirasi. Kalau nggak ada aspirasi, ngapain kita membangun yang tidak ada aspirasi kan? Yeah. Jadi rumah ibadah agama lain juga kalau diaspirasikan tentu dianggarkan sesuai kebutuhannya gitu. Hanya prosedur membangun itu kan ada SKB 3 Menteri ya, yang memang prosedurnya mewajibkan ada izin tetangga,
dan lain sebagainya. Nah, dinamikanya itu banyak di sana. Sosialisasi ke tetangga-tetangga yang berbeda agama kadang-kadang berdinamika. Itu yang terus kita lakukan upaya-upaya. Selama aturan itu masih ada dari pusatnya, dinamika pembangunan rumah ibadah memang banyak dinamika karena ada satu faktor tadi ya. Harus ada persetujuan dari lingkungan sekitar gitu. Karena kalau urusan IMB, urusan izin negara, kalau itunya udah beres relatif lebih mudah. Nah, disinilah tantangannya, bagaimana kita sesama masyarakat juga berkomunikasi dengan baik, mengedukasi dengan baik, dan ini kan nggak terjadi, nggak terjadi di sini aja, di negara, di wilayah yang mayoritasnya non Muslim juga pendirian masjid juga sama, ada kendala-kendala yang serupa. Jadi ini masalah bersama ya, jangan menganggap bahwa problem ini terjadi hanya di daerah yang mayoritas Muslim terhadap pembangunan rumah ibadah non Muslim, ada di mana juga. Dan itu tidak baik intinya, karena kita ini kan negara Pancasila, semua hak, termasuk ibadah di rumah boleh. Jadi masyarakat jangan melarang agama lain beribadah di rumah. Orang Muslim kan ngaji di rumah, kadang-kadang nutup jalan pengajian kan. Terus giliran agama non-Muslim melakukan, kenapa protes kan gitu ya. Cuman netizen kan gini, yang ramai masyarakat, yang disalahin pemerintah juga gitu. Seolah-olah tidak melakukan upaya. Dan memang kan dinamika, kalau udah melibatkan psikologi masyarakat, ini tugas bersama gitu. Bukan karena kita tidak berkinerja, tapi kadang-kadang urusan begitu kan melibatkan batin dan edukasi masyarakat. Makanya mudah-mudahan 2023 dan seterusnya lebih baik. Oke, satu lagi Kang sebelum kita jeda dari Restu Surya 83, Kang jaketnya meser di mana? Jaket, iya. Hadiah Bu Cinta ya mah. Hadiah Bu Cinta nggak bisa dijual. Jadi saya gitu apal ya di mana gitu. Karena belinya pakai cinta. Waduh, itu ya Kang Restu Surya. Kita jeda dulu ya Kang Emil ya. Kita istirahat sebentar, dan pendengar PR untuk Anda yang masih ingin tanya-tanya, interaksi, permasalahan di kawasan Jawa Barat, walaupun nggak bisa nih kita kumpulkan semuanya satu hari di waktu yang terbatas ini untuk kita bahas semuanya, tapi mudah-mudahan beberapa hal bisa kita angkat. Tetap di PRFM sampai beberapa saat ke depan. Pagi hari ini langsung kita lanjut lagi perbincangan kita bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, dan tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Anda, banyak yang disampaikan juga dari Kang Taufik, menyoroti seputar Masjid Raya Al Jabar, tapi kita masih akan soroti beberapa hal lain karena memang yang lagi ramai akhir-akhir ini adalah Masjid Al Jabar ya Kang ya. Jadi kita fokus ke situ dulu. Dari Kang Taufik menanyakan apakah Jalan Cimencrang dan Gede Bage Selatan ada rencana diperlebar Kang untuk sejauh ini? Ya itu jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 penguatan aksesibilitas. Satu tadi Jalan Tol 149 akan menjadi jalur utama, tapi ada musibah. Kemudian pelebaran Gede Bage Selatan Cimencrang itu sudah masuk ke rencana. Yang ketiganya tadi jalan sebelah Polda, coba kita bikin jalan baru langsung. Yang keempatnya jalur kereta api ke Cimekar, dari Cimekar nanti naik shuttle ke sini. Jadi intinya percayalah, lagi dipikirin intinya mah gitu. Saya karunya ke warga, kedua juga ke sana macet. Jadi cuman kan karena barang masjidnya sudah beres, nggak mungkin ditunda kan. Karena lebih banyak mudorotnya nanti kalau menunda sesuatu yang sudah siap. Kira-kira begitu bangunan. Jadi mohon bersabar, mohon maaf, semua keluhan sedang diproses. Nah tadi sempat disinggung juga karena banyak pendengar PRFM yang menyoroti masalah transportasi. Kita langsung ke Jawa Barat nih ya Kang, lingkupnya. Tadi kan Kang Emil sempat sampaikan saat ini payung hukumnya juga baru ada begitu ya. Kemudian ada pengelola cekungan Bandung. Ini saya jawab dulu. Jawa Barat bukan hanya Bandung, oke? Iya. Karena kalau saya ngomongin Bandung, ayah nyinyir oge, ini Gubernur Bandung, Gubernur Jawa. Pak Jokowi kemarin baru naik LRT. Jadi Jawa Barat ada LRT? Ada. Dari mana? Dari Cibubur menuju Jakarta. Kan Cibubur Jawa Barat kan ya? Di Bogor. Jadi ada LRT Jawa Barat. Gitu. Bogor, 3 angkot berubah menjadi 1 bis. Kewenangan Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor.
bukan gubernur karena di dalam kan tinggal ditiru oleh semua wali kota sudah diarahkan kan. Jadi nggak semua urusan yang muter-muter di dalam urusan gubernur. Itu poin saya. Jadi sistem kenegaraan kita banyak tidak dipahami secara komprehensif oleh masyarakat. Karena Akang gubernurnya, artinya semua masalah ya Akang tanggung jawab. Iya betul. Maka tapi saya juga harus mengedukasi. Tidak semua kewenangan ada di tangan gubernur kan begitu. Jadi kalau jalur Dago Kalapa Payana gitu, jalur Ledeng ke Gede Bage Payana. Tapi jalur Gede Bage ke Dayakolot misalkan ya gubernur terlibat gitu. Nah kalau tadi BRT, LRT, ya gini, gimana? Saya mau cerita kan? dulu. Oke, siap. Itu satu, yang konkret ya. Kereta api cepat Jawa Barat di Jakarta kabarnya transportasi massal. Kemudian kereta api ke Garut yang kemarin diresmikan kan? Ya, dibuka. Jadi lagi, banyak ya? sebenarnya transportasi massal. Kalau yang ditanyakan Bandung Raya ya udah spesifik bahasnya transportasi Bandung Raya. Kalau ngomongin Jawa Barat ya progres banyak juga. Nah tadi sudah saya sampaikan nggak bisa main langsung aja karena wali kota bupati harus paham hak dan kewajiban. Anggarannya harus di-share, makanya dibentuk dulu rumah bersama. Itu kan gak mudah ya, namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung. Dimulai dulu yang gampang apa? BRT. Berikutnya apa? LRT. Berikutnya apa? Kabel car. Kan dikerjakan, saya kan masih jadi gubernur gitu. Kan bedanya tadi saya kerjakan di waktu asar, Anda yang protes berharap di waktu duha sudah beres barangnya. Saya ceritakan bahwa semua berproses. Jadi seorang saya mah bukan tidak mengerjakan. Kan kalau bisa cepat kenapa lambat? Itu kan prinsip hidup saya. Cuman kalau ada kendala proses kan saya nggak bisa melanggar hukum, melanggar aturan. Pas jadi perkara kan yang kena saya juga kan begitu. Jadi saya komunikasikan di tempat ini semua yang dicurhatan itu dikerjakan. Tapi tidak semua di waktu tadi ya, di waktu pagi. Sebagian ada yang di waktu pagi, sebagian di waktu duhur selesainya, sebagian di asar. Ya mohon maaf lahir batin karena masing-masing punya dinamika proses dan persoalannya. Tapi dari awal Kang Emil menjabat sebagai gubernur gitu ya, ini kan pasti sudah punya apa ya ide-ide dan gagasan terkait dengan transportasi di Jawa Barat ini akan seperti apa begitu. Nah tahun 2023 ini sudah seberapa mendekati dengan gambaran ideal yang Kang Emil punya? Ya 2022 kan rumah bersamanya baru beres karena perjalanan membentuknya kan lama. Makanya si BRT yang kita rencanakan ada 5 jalur itu baru dirilis bulan lalu di bulan Desember. Nanti 2023 rencananya akan ada jalur-jalur baru minimal 5 jalur yang kita harapkan bisa selesai. Itu pun kalau dinamikanya lancar ya. Karena nanti bikin macet, ngambil jalur juga Jakarta, Ramedui, kurang nggak macet kan. Jadi ya gitulah ya. Tapi kita kan konsisten aja mencari obatnya. Jadi poinnya 5 jalur 2023 direncanakan, mudah-mudahan lancar. Sampai suatu hari ya siapapun pemimpinnya apanya ya menyelesaikan sesuai dengan takdir waktunya kira-kira. Ini ada interaksi. Oh ini kayaknya pertanyaan banyak yang masuk lagi ke pertanyaan Masjid Al-Jabar nih Kang. Dari Kang Rudi, Masjid Al-Jabar dibuka nggak ya untuk Jumatan ini? Kemudian nanya dari Kang Eka, Pak Gub, Jumatan di mana? Oh gimana Kang? Karena sudah dibuka kan nggak mungkin ditutup. Iya. Jadi pertanyaan sederhana ya, kalau dibuka masih ada Jumatan. Pasti ada, dibuka ya, ada ya. Saya di mana? Saya kan mau keluar kota naik pesawat, jadi sholatnya saya mah Jumatan di Husein di bandara. Insya Allah di bandara nanti ya. Oke, banyak yang mention PRFM dan termasuk juga mention Kang Emil yang permasalahannya itu sebenarnya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dikit, sebenarnya bukan kewenangannya Kang Emil, tapi Kang Emil ya gampang di-mention ya Kang. Istilahnya adalah masalah keamanan di kawasan Bandung Raya ataupun juga di Jawa Barat karena beberapa kota kabupaten lain juga ada kasus yang sama, masalah kejahatan kekerasan jalanan dan lain sebagainya. Ini gimana nih Kang Emil ketika dapat mentionan ini, apakah sama merasa bahwa kayaknya nggak aman nih Jawa Barat atau gimana Kang? Gini, bad news kan mudah viral, good news susah viral. Ya. Dari 10 provinsi terbesar, tingkat kejahatan di Jawa Barat ranking 10.
Jadi kejahatan di Jawa Barat itu sedikit secara umum ya. Tapi nggak mungkin nol karena ada sifat manusia kan ada jahatnya. Iya. Ranking satunya Sumatera Utara, penduduknya 6 juta. Kejahatannya 10.000, 30 apa berapa. Jawa Barat hanya 7.000 per tahun. Jadi saya bicara dulu ya. Kalau disimpulkan Jawa Barat aman enggak? Saya mau bicaranya pakai data aja. Kalau pakai feeling susah. Bagi orang yang ternak kejahatan Jawa Barat tidak aman. Bagi mayoritas yang kondusif di Jawa Barat. Jadi bicara data dulu ya. Dari 10 provinsi terbesar penduduknya, jumlah kejahatan di Jawa Barat itu di ranking 10. Artinya bagus. Kalau diperbandingkan relatif ya. Tapi kan nggak mungkin nol tadi. Satu. Jadi di dalam kejahatan yang sedikit, ada kejahatan yang viral, yaitu begal. Karena apa? Karena kejadiannya kan direkam oleh korban dan sebagainya. Jadi begal jadi perhatian, atau istilah polisi teh pepet rampas apa gitu ya, ada istilahnya polisi teh. Setiap yang masuk cuitan ke saya langsung, itu mah otomatis. Bisa oleh saya nelpon Kapolda, bisa lewat ajudan, bisa lewat admin, hubungi Kapolres, Kapolsek. Kadang-kadang saya nelpon Kapolsek. Kalau spesifik sudah kasusnya di Kapolsek, terus beres-beres ada pernah. Saya telepon Kapolsek, kenapa nggak beres? Tanpa harus saya memposting ya, bahwa Gubernur Jawa Barat memfollow up respon itu. Nah jadi yang mengemuka di Bandung Raya banyak kejadian kriminalitas bermotor juga sudah langsung dikoordinasikan. Yang ditangkap juga kan sudah ada. Iya, ada. Cuman belum sebanyak jumlah kejahatannya kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita doakan agar makin kesini penangkapan lebih banyak, preventif juga lebih banyak. Termasuk yang bikin malu itu copet. Pembukaan Aljabar yang kecopetan banyak juga. Banyak ya Kang? Ngerak kejek saya itu copetnya di masjid gitu ya. Di masjid ya benar. Kumaha itu logika batinnya gitu. Iya. Nah, berarti kalau ini kan sebenarnya sudah dilaporkan ke petugas kepolisian baik tingkat Polda ataupun juga Polres ataupun juga ke Polsek. Kalau dari pihak sebagai gubernur sendiri ada nggak semacam formula? Udah deh di Jawa Barat masalah keamanannya masukannya gini nih ke kepolisian gitu, Kang. Masukannya kayak gimana gitu ke kepolisian untuk harapan keamanan di Jawa Barat? Selalu, jadi kan bahasanya aja yang beda gitu ya. Kalau bahasa level Forkopimda kan harus terukur. Contoh saya bilang, Pak dulu ada tim Prabu. Nah iya itu banyak masukan. Bagus gitu, kalau bisa dihidupkan lagi. Lalu saya kasih tahu. Tapi kan kewenangannya ada di kepolisian. Nanti menghitung apakah namanya sama, apa tim khusus atau apa dan sebagainya. Tapi hal-hal masukan itu bisa. Pak, dulu saya pernah rilis panic button kan. Jadi kalau ada kejadian, ada aplikasi di HP, layar tinggal dipijit, GPS-nya kelacak, dalam hitungan menit ada sebuah tindakan. Itu juga kasih masukan. Tapi jarang ada yang pakai ya Kang? Panic button itu? Nah, itu tadi. Kadang-kadang negara sudah memfasilitasi, tapi masyarakat kan tidak mempergunakan karena merasa kejadiannya nggak sama saya. Jadi ngapain saya panik gitu kan? Jadi poinnya gubernur di level saya sudah selalu mengkoordinasikan tiap kejadian. Banyaklah ini ratusan teh. Kalau saya ceritain DM masuk urusan kejahatan, urusan problem yang saya follow up ya. Kalau mau saya bikin bukunya itu ada bagaimana DM masuk. Kenapa DM mana we ayeuna malah tong milih-milih dah akses komunikasi mah bisa banyak ya. Jadi poinnya kalau saya mah ya selalu merespon, memfollow up tanpa harus saya publikasi. Oke, jadi intinya kalau laporan masuk ada mention ke Kang Emil, ini bisa jadi karena pasti mention yang banyak yang masuk banyak ya Kang ya. Bisa jadi udah dibaca tapi belum berarti contoh harus ya, nanti diposting gitu contoh ya. Contoh kejadian. Terus si pelakunya teh pakai jaket organisasi motornya. Saya nggak sebutin lah. Terus saya DM kontak si ketuana, eta banyak ya anggota kriminalitas. Siapa? Kita follow up, hitungan jam. Udah Pak, udah kita tangkap sendiri.
ya. Ke organisasi udah diserahkan ke polisi, ada. Ini contoh-contoh follow up ya. Jadi nggak selalu lewat aparatnya, kalau terukur ya lewat organisasinya, lewat apanya dan sebagainya. Oke. Plus tadi ya, tolong diingat ya, boleh di Google. Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan penduduk 50 juta loh. Kejahatan per tahun hanya 7.000 dibanding provinsi lain penduduk kecil 6 juta, kejahatan 30.000 per tahun. Oke. Ini nanti ada interaksi lagi dari dari @nat_rat menyampaikan. Kita ke transportasi lagi nih Kang interaksinya. Kenapa bus listrik yang beroperasi dihentikan sementara? Terus kenapa saat dioperasikan bukan menambah armada yang ada tapi mengganti, Kang? Ya, jadi kita hidup di zaman transisi. Ya. Si bus listrik ini adalah kewajiban dari masa transisi ini gitu. Nah, bis listrik ini barang baru ya. Jadi kemarin berjalan, sebagian ternyata berhenti dulu karena ada hal administrasi dan spare part ternyata belum lengkap untuk semuanya. Terus di subnya ngambil keputusan berhenti. Saya bilang nggak usah begitu, mendingan ayah walaupun sedikit, ini perintah saya ya, daripada dihentikan dulu semua dengan alasan macam-macam. Ya itulah dinamika pembangunan teh. Jadi konsep ada, eksekusi ada, pas operasional ada masalah gitu ya. Tapi jangan diklaim seolah-olah nggak ada kerja gitu, nggak ada konsep, nggak juga. Saya harus berargumentasi ya apa adanya gitu. Bahwa ada kendala-kendala, yaitu harus diselesaikan, kita lalui juga. Nah, jadi memang pada akhirnya semua berbasis bensin itu akan digantikan oleh listrik. Kan saya juga mobil dinas saya sudah 3 tahun mobil listrik. Dari 300.000 biaya bensin per 300 km gitu. Saya hanya menghabiskan 50.000 dengan nyolok listrik. Berapa banyak uang rakyat yang dihematkan dari satu mobil, kalau dikalikan ribuan, uang APBD yang dihemat berapa. Nah, jadi bagian dari proses. Oke. Ini ada dari Kang Subaryo, Kang, tahun 2023 bantuan dana pendidikan BPMU untuk siswa Jawa Barat menurun. Apakah pendidikan tidak menjadi prioritas di tahun 2023? Gimana dengan IPM Jabar nanti? Lalu ada Kang Dian menanyakan juga program Pemprov untuk menekan angka stunting. Ini gimana? Ini kan masalah beberapa hal. Kadang-kadang ada yang merasa kayaknya Jawa Barat lebih prioritasan ini, yang ini berkurang nih prioritasnya. Gimana nih jawaban Kang Emil? Selalu begitu. Geng transportasi akan membahas itu aja, seolah-olah yang lain tidak penting. Yang pendidikan juga sama, yang kadang-kadang hanya menyimpulkan, menurun, berarti tidak peduli. Simpel pisan ya. Lamun turun berarti tidak peduli. Kan kita 2 tahun diserang COVID. Setahun kami hilang 5 triliun. Oke? 2 tahun hilang 10 triliun. 10 triliun tadinya membangun jalan, jembatan, bantuan pendidikan dan sebagainya. Apa yang kita lakukan kalau duit sedikit? Diusahakan tetap ada, walaupun menurun wayahna. Kalau ekonomi sudah pulih, duitnya juga banyak berlimpah, ya pasti dinaikkan, kan begitu. Jadi harus tabayun dulu. Alasan diturunkan itu duitnya ada tapi diturunkan, atau karena memang duitnya tidak ada, kan begitu. Jadi sama, bantuan pendidikan itu karena COVID 2 tahun kita kehilangan pendapatan, tetap diadakan, dipaksakan, diharuskan, tapi ya mohon maaf, dah kumaha tuh 10 triliun yang hilang itu gimana ya. Jadi itu faktornya. Mudah-mudahan tidak selalu mengambil kesimpulan dulu. Mari biasakan bertanya tanpa menyimpulkan. Setelah pertanyaannya terjawab baru menyimpulkan. Kebiasaan dari kita adalah info terbatas kemudian menyimpulkan,
terus di viral gitu. Okay. Nah, saya mah ada senang komunikasi, jadi saya jawab alasannya adalah itu. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan tadi dari sebentar Kang, ini banyak pisan yang masuk ke PRFM. Sejarah Mas Sono ke Ridwan Kamil nyata selami sudah lama tidak di live di PRFM, tapi nanti deh sambil saya baca-baca lagi karena pasti ada pertanyaan yang sama. Kita jeda dulu ya Kang ya. Jeda dulu sejenak, kita lanjut sesaat lagi di 107,5 PRFM News Channel. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu beberapa menit lagi nih, tinggal sisa sedikit lagi untuk interaksi pagi hari ini kita lanjutkan. Tetap bersama kami. Tapi kita masih live di PRFM dan juga live di Instagramnya PRFM bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Emil. Tersisa beberapa menit lagi, tadi sempat ada yang nanya Kang, akuarium raksasa yang di Pangandaran itu nanti diresmikannya sama Kang Emil atau enggak katanya? Ada pertanyaan itu masuk. Sudah mulai soft launching. Negara ini kan dibagi 3 sumber pembangunannya. Dibangun pemerintah kota kabupaten, dibangun provinsi, dibangun pemerintah pusat. Ya. Si akuarium raksasa itu dananya dari pusat. Biasanya yang meresmikan adalah yang punya dana. Maka yang meresmikan nanti Kementerian Kelautan Perikanan. Saya hadir sebagai undangan. Okay. Contoh minggu depan, saya mau meresmikan alun-alun Singaparna. Saya mau meresmikan underpass Jalan Dewi Sartika di Depok. Dana dari provinsi. Maka yang pidato gunting pita gubernur, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini menarik juga ketika banyak yang menyoroti terkait dengan banyak aktivitas anak-anak main di kolam dan lain sebagainya. Tapi ini banyak yang menyoroti hal yang positif nih Kang Emil, bilang bahwa ini membuktikan bahwa warga Jawa Barat memang perlu lebih banyak lagi ruang publik dan tidak masalah anak-anak main karena kan ini mendekatkan mereka ke masjid, cinta masjid dulu dengan main. Selalu ada 2 sisi dalam satu mata uang. Betul. Nah, jadi yang penting mah gini, apakah aktivitasnya mengganggu yang lain atau di wilayah yang tidak semestinya? Ya. Nah, kalau saya jadi anak-anak mah sarua. Senang-senang aja ya kan? Dimana ayah cai, saya lompat prak-aprakan. Maka saya bikin taman sejarah dulu. Ingat gak? Iya. Taman sejarah di Kota Bandung di Jalan Aceh. Iya. Saya bikin kolam cetek. Jadi kolam cetek itu penemuan saya. Daripada kolam jero bahaya ke anak-anak, terus ngegojain ibu-ibu semok kan, mendingan kolam cetek. Betul. Ya sejengkal, anak-anak ciprat-cipratan happy. Saya mah seneng gitu. Cuman di masjid memang nggak boleh. Itu nanti sebenarnya belum selesai. Di kolam cetek itu nanti ada pohon, ada pot raksasa gitu. Jadi masih dipermaklumkan, sudah diingatkan, dan betul. Ayo ajak anak-anak mendekati masjid. Kalau harus mencintai masjid harus dengan piknik dulu, nggak masalah. Yang ujungnya mah mencintai masjid yang gitunya. Itu piknik atau ibadah kan gitu ya. Ya tenan ada rute hidayah teh orang beda-beda. Meren ini diajak piknik heula, ulin heula tiba-tiba jadi ahli ibadah kan. Dan level ibadah teh beda-beda kan begitu. Betul. Walaupun saya ingatkan, hey, sholat dulu baru lain-lain, bukan lain-lain baru sholat kan gitu. Iya betul. Nah menyoroti tentang hal itu, ini kan terkait dengan gimana nih perkembangan ruang publik di Jawa Barat, tempat-tempat wisata kita seperti pariwisata, gimana Kang Emil? Banyak banget, udah puluhan. Banyak yang baru ya Kang ya? Kalau saya masih aljabar sedikit, saya mengapresiasi relawan dari UIN. Ini contoh keren nih. Kita lagi rapat-rapat DKM cara bikin kebersihan, tiba-tiba ada pakai rompi dari UIN Sunan Gunung Jati beberes, bawa keresek, cek saya tenggeus gareuli soleh, keren. Inilah yang dimaksud bahwa menjaga ketertiban kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Eta aya Pandawara, tahu kan? Anu kokore kan saya ajak ke salon kamari bebersih. Hadiahna supaya kinclong. Langsung kinclong. Jadi kalau orang mau berbuat baik, itulah kita gitu. Jadi poin saya kebersihan, ketertiban, keamanan, tugas bersama, relawan UIN, Pandawara adalah contoh teladan ya. Betul. Yuk bahwa itu betul tugas negara, tapi kalau kamu mau membantu ya kita berterima kasih. Bab eta heula. Nah, sekarang ruang publik. Ruang publik itu ya memang dibutuhkan. Dan saya
di zaman gubernur, semua alun-alun di 27 kota kabupaten kita kasih hibahnya. Hibah duitnya, desainnya kadang-kadang tipe gubernur kan gitu ya. Singaparna minggu depan, Kota Cirebon dan lain sebagainya gitu kan. Kota Bandung, perasaan udah banyak. Kota Bandung. Kota Bandung lagi nggak minta, jadi ya kumaha gitu. Nah, Cimahi, Depok, semua ada. Karena ruang publik adalah ruang demokratis. Kayak miskin, nongkrongnya di situ. Tapi pariwisata udah membaik ya Kang sekarang ya? Udah membaik, dan sekarang ada tren baru healing outdoor. Iya betul. Ada Castello di Ciater, bikin juga di Jatinangor, bikin lagi di Puncak. Jadi orang lagi rindu happy tapi outdoor. Ya, jadi pariwisata Jawa Barat juga murah meriah, tinggal nyamak ya, bawa makanan, botram, pinggir kebun teh ada yang mahal. Nyewa glamping 5 juta ya. Jadi ya kebahagiaan mah tidak pilih-pilih tingkat ekonomi, dan hebatnya Jawa Barat dari level menengah bawah, menengah atas, untuk happy-happy, healing-healing, semua punya tempatnya masing-masing. Oke. Banyak permasalahan di Jawa Barat, tentunya ya mau tidak mau komentar tentang wah ini kok program ini atau sudut pandang ini dianaktirikan dan lain sebagainya, padahal tidak selalu ya Kang ya. Itu selalu ada. Kita ke line telepon dulu Kang Emil. Gini, saya kasih tahu dulu kepada yang komen begitu. Gimana Kang? Setiap keputusan bikin apa itu dikonsultasikan, dikritisi dulu oleh wakil rakyat yang namanya DPRD. Iya. Jadi program Jawa Barat bukan program Ridwan Kamil, bukan program gubernur saja, betul? Iya. Tapi program bersama. Betul. Kan ada gagasan-gagasan saya tidak jadi. Kenapa? Ditolak, dicoret anggaran oleh DPRD, nggak ada masalah. Karena menurut mereka belum waktunya, kurang prioritas. Ada perdebatan itu, tapi kan tidak muncul di platform medsos ya. Penolakan, kritisi dari Dewan banyak. Ya. Dan kita terima, nggak maksain gitu. Jadi keliru kalau menganggap bahwa urusan membangun Jawa Barat seolah-olah ya hanya keinginan dari pemimpin eksekutifnya. Keliru itu. Jadi semua diperhatikan, ya, termasuk BPMU, dana itu dan sebagainya. Ya. Kalau diceritain mah panjang, kalau mau lihat aspek-aspek apa yang unpublished ya. Semua bidang diperhatikan. Iya. Karena sudah menyinggung terkait dengan Dewan, Kang, kita mau ke line telepon, karena di line telepon sudah ada Ketua DPRD Kota Bandung, ada Pak Teddy Rusmawan, mau ikut gabung nih dengan kita. Ya, selamat pagi Pak Teddy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng enjing. Wilujeng enjing Pak Teddy. Ini di mana, lagi aktivitas di mana nih, Pak? Aduh, baru kontrol dari Aljabar. Oh, siap. Lagi bersih, luar biasa. Iya, banyak dari relawan katanya ya. Oke. Relawan Pak Teddy atau kerahkan, alhamdulillah. Aduh, kenging gitu. Boleh, itu ini milik bersama. Mun ayam mah keren Kang Teddy, jadi contoh. Ya, sip. Komunitas Dividian lagu betul. Siap. Nah, Pak Teddy, ini mumpung gabung, ada yang mau disampaikan juga ke Kang Emil nih, Pak Teddy? Ya, Pak Gubernur Kang Emil, hatur nuhun ya atas nama warga Kota Bandung nih, kado akhir tahun ini. Di tahun 2022 Aljabar diresmikan, jadi sekali lagi hatur nuhun, syukuron jaza Allah khairan kasiron gitu ya, hanya Allah yang bisa membalas nih kebaikan Pak Gubernur dan DPRD Jawa Barat. Dan Pak Aher, ingat. Dan Pak Aher, ya. Allah gitu mah. Dan ada beberapa hal mungkin Kang Emil masukkan gitu ya, karena saya juga orang Gede Bage gitu. Harapannya yang pertama Kang Emil ada akses langsung dari bypass, ada lahan kosong itu di samping Polda, dan ya, kita betul. Sudah itu lagi dirapatin Kang, mau pembebasan ya, kan? Alhamdulillah kalau gitu Kang, jadi non pisan. Udah saya tarik garis di Google Map-nya. Itu paling di area juga sudah ada kan. Iya. Siap, aman jadi itu. Tinggal masalah waktu aja, sing sabar. Ya, jadi kita sepemikiran. Wah, luar biasa. Sepemikiran sebelah Polda, lahan kosong, nyodet langsung dari Soekarno Hatta, bikin jembatan, kita lagi izin ke KAI, cus langsung ke Aljabar. Iya, kalau itu mah juara pisan dah. Amin. Jadi ada tambahan akses. Mohon kan kalau gitu, Pak Gubernur. Kemudian yang kedua kan terkait dengan penanganan banjir ya, jadi dengan adanya danau retensi seperti itu, ini luar biasa. Hanya saja mungkin kan kalau ketika tidak hujan,
kalau bisa air yang ada di danau di Aljabar itu bisa dialirkan, jadi airnya turun gitu, dialirkan ke Cinambo sehingga ketika hujan lagi itu insya Allah air akan naik dan berdampak positif dengan mengendalikan banjir di kawasan Gede Bage gitu kan. Kalau kita lihat airnya tuh segitu aja terus gitu seperti tidak disirkulasikan gitu. Nah, saya koreksi dulu Pak Ketua. Per hari kemarin air itu turun setengah, Kang. Karena makanya saya bilang kemarin itu kunaon jukut-jukut mararuncul di tower-tower Aljabar. Kata SD apa lagi neraca air karena tidak hujan udah beberapa hari. Airnya dialirkan ke Cinambo. Jadi turun setengah. Jadi kasat mata mah nggak kelihatan, tapi sebenarnya versi ilmiahnya per hari-hari ini udah turun setengah. Jadi artinya memang akan naik turun, Kang. Jadi pasti kita perhatikan agar pas hujan lagi heboh, danau itu jadi solusi yang jadi bisa efisien. Berfungsi gitu lah. Siap. Kendalian banjir di kawasan itu. Jadi ya, atur nuhun. Kemudian yang ketiga, akses 149 atau 151 ini penjelasan lebih. Tadi udah saya sampaikan ada musibah. Saya juga kan idealnya tuh udah hitung skenario semua mobil masuk dari situ. Ternyata strukturnya amblas, Kang. Jadi sekarang lagi diaudit, sampaikan ke warga dan ke Kota Bandung, lagi diaudit apakah amblasnya struktur tiang-tiang itu membahayakan atau masih dalam batas toleransi. Kemarin waktu saya paksa minta nggak mauan Kementerian PUPR-nya, bisi kumaonamnya diizinkan ribuan mobil ke situ. Nah, makanya saya juga kecewa juga, tapi namanya musibah. Nah, mudah-mudahan minggu-minggu ini saya minta rapat, kumaha hasil auditnya, apakah bisa disuntik di apa. Nah, karena harapan kita kalau itu beres harusnya sambil nunggu yang sebelah Polda, semua mobil akan saya wajibkannya lewat tol gitu. Ya, alhamdulillah kalau gitu sudah ada. Itu aja. Evaluasi berarti, mudah-mudahan lah. Biasa. Pak Teddy mau maju wali kota itu? Saya nyimak jawabannya. Kan tahun politik aya nama setahun deui. Bisa ingat naroskeun Pak Gubernur kumaha. Aduh kabdi kersane ngalah we. Gitu. Terakhir Pak Gubernur Emil terkait dengan PKL ya, dari awal harus ditata dengan Jadi kami sudah bikin registrasi PKL nomor 1 adalah warga, Kang. Akan dikasih kartu. Ya, turnuhun. Kedua, kami siapkan Satpol PP kewalahan karena antusiasmenya heboh pisan. Dan ketahuan PKL-nya bukan warga, mayoritas Timarana menyerbu. Nah ini dalam seminggu kita akan tambah personil, bawa truk pengangkut kalau bedegong kira-kira begitu ya. Sambil kan menyiapkan lokasi-lokasi PKL-nya, Kang. Jadi intinya mah saya udah bilang sebulan kita akan banyak dinamika. Mudah-mudahan Februari seiring dengan pembukaan Museum Rasulullah ini Kang Teddy diundang juga. Situasi sudah bersih, lebih bersih, banyak relawan juga, sistem PKL-nya juga sudah tertib. Kira-kira begitu. Terakhir Kang Teddy saya ada tolong di follow up ya, tenang aja bisa di medsos, bisa di PRFM. Nanti Masjid Agung Bandung akan dikembalikan, Kang tadi segera aja di follow up. Nanti kita ada seremoni lah ya, mencabut namanya Pak dari Wali Kota sudah menyampaikan surat kalau tidak salah. Ya, jadi nanti ada seremoni mengganti namanya dari Masjid Raya Kota Bandung Jawa Barat menjadi Masjid Agung Bandung sesuai nomenklaturnya. Iya, hatur nuhun. Siap. Dan bisa optimal untuk pengembangan siar ke depan, Kang. Siap. Lainnya gitu, hatur nuhun. Siap, Kang Deddy. Sukses terus. Salam ke kawan-kawan DPRD Kota Bandung. Pak Gubernur Putra, sukses. Hatur nuhun, mangga. Hatur nuhun, Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung tadi sempat ikutan interaksi, Kang. Jadi ayo udahlah kita ajak on air aja Kang Teddy-nya gitu. Jadi makanya kita ajak on air. Ya, jadi yang tadi disampaikan Bang Teddy memang udah ke detect sama kita ya problem-problemnya. Maka tadi juga saya himbau, yuk geng remaja masjid sekitar yang cinta masjid, ayo kayak UIN bikin relawan nanti diizinkan. Asal lapor aja gitu ya. Kan tadi anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kalau merasa beriman, ayo jaga kebersihan. Tapi yang paling keren mah jangan buang sampah. Jangan ngandelin pemungut sampah. Dari pemungut sampah mah membereskan problem, kalau boleh mah jangan ada problem.
Ya. Dimulai PRMM juga mungkin nanti rajin-rajin menghimbau, please jangan buang sampah sembarangan. Pasti Kang. Kang Emil, saya tahu agendanya sudah sudah ada kegiatan lagi. Ngobrol radio mah gitu sejam Jadi mau tidak mau harus kita akhiri. Nanti saya cari waktu lagi lah. Kita ngobrol berbagai topik boleh. Ya. Kan saya dulu penyiar PR. Nah iya, makanya Kang, ayo kita bikin program rutin. Wah, udah sibuk Kang Emil sekarang. Terakhir mungkin ke warga Jawa Barat, ada pesan apa nih Kang? Ya, satu, kita doakan 2023 berita buruknya lebih sedikit, berita baiknya lebih banyak. Kedua, ekonomi dunia lagi susah ya. Sepertiga negara di dunia ini mengalami resesi, gelap. Kita masih terang. Caranya adalah yuk beraktivitas ekonomi, membeli barang-barang produk lokal. Jangan hobi barang-barang impor. Karena itu yang nanti mengganggu ekonomi kita terlalu besar. Yang ketiganya tadi, taat peraturan, saling mengingatkan gitu ya. Karena mayoritas sekarang ini bermedsos, pesan saya cuma satu, bicaralah yang baik atau diam, postinglah yang positif atau tahan. Jangan mempertahankan gelar sebagai netizen terkasar se-ASEAN. Nah, itu kalau boleh gelarnya jangan dipertahankan. Iya betul. Ya, jadi sampaikan argumentasi, belajar berargumentasi, bukan belajar mengomentari sentimen-sentimennya gitu. Jadi kalau ngomongin aljabar, fokus di aljabarnya. Jangan nyindir-nyindir gaya saya kumaha, nggak ada hubungan dengan argumentasinya, kan begitu. Jangan kasar-kasar kalau nggak suka argumentasinya. Nah, saya harap kita makin bijak, pandai berargumentasi. Kenapa? Ya, semua juga cinta kepada Indonesia, kepada Jawa Barat, kepada Bandung dengan cara yang berbeda-beda. Nah, perbaiki caranya, jangan rubah kecintaannya, kan kira-kira begitu. Mudah-mudahan Jawa Barat juara lahir batin. Amin. Ini juga tahun terakhir saya sebagai gubernur. Ya, 8 bulan lagi saya selesai. Total 10 tahun saya mengabdi kepada masyarakat. 5 tahun sebagai wali kota Bandung, 5 tahun sebagai gubernur. Saya mohon pamit juga mungkin ya di awal tahun ini. Pasti ada kekurangan, tapi juga ada pencapaian banyak juga. Kita harus adil ya. Ada kurang lebih 451 penghargaan yang menandakan ada 451 perubahan yang dihargai, dari semerawut menjadi lancar, dari tidak ada menjadi ada, dari lambat menjadi cepat, gelap menjadi terang, dan lain sebagainya. Bahwa ada yang kurang-kurang, kita fokus pada yang kurang-kurang, dan tentunya percayalah, khususnya saya pemimpin yang selalu mendengarkan, menyimak, mengamati dinamika, merespon, walaupun dengan segala kekurangan. Ya, mohon maaf kalau masih belum bisa memuaskan. Itu saja dari saya, saling mendoakan. Saya doakan mudah-mudahan rakyat Jawa Barat sehat walafiat, berkah hidupnya, curahan rahmat dari Allah melimpah, dijauhi mara bahaya, dan dilunaskan hutang-hutangnya. Amin, itu yang terakhir. Amin ya paling itu. Terima kasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar PR, punten gak semua interaksi terbacakan. Mudah-mudahan lain waktu karena kesempatan kita terbatas. Dan Dona Dameria juga pamit. Hatur nuhun, selamat berinteraksi dan juga beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.